Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta rekan dan rekanita yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, tak ada halangan apapun juga. Amin. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Putra dan Putri diketahui sebagai bagian integral dari potensi generasi muda Indonesia. Dalam posisi sebagai bagian tak terpisahkan inilah, IPNU dan IPPNU harus mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompetitif. Upaya menjawab tantangan zaman jelas harus dilakukan oleh IPNU dan IPPNU, karena pada masa yang akan datang, keberlanjutan bangsa Indonesia menjadi tanggung jawab generasi saat ini. Secara historis, perjalanan IPNU dan IPPNU sebagai organisasi pelajar telah berhadapan dengan berbagai permasalahan dan tantangan zaman dalam berbagai bidang. Keringat perjuangan yang tidak mudah mengucur deras mengiringi semangat para pendiri dan penggerak organisasi ini. Eksistensi IPNU dan IPPNU merupakan bukti bahwa IPNU dan IPPNU mampu menjawab berbagai problematika tersebut dan bahkan berperan aktif dalam melibatkan organisasi dalam pembangunan nasional. Sehingga kita sebagai generasi saat ini masih dapat berproses dalam organisasi ini. Hadirin yang berbahagia, generasi saat ini merupakan investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang. Prediksi bonus demografi dikatakan di atas harus diiringi dengan penyiapan sumber daya manusia. Dengan tersedianya SDM tersebut, maka prediksi untuk mendapatkan dampak positif bonus demografi tentu benar bisa dicapai. Pelajar NU sebagai organisasi yang telah ditegaskan di atas adalah bagian tak terpisahkan dari potensi generasi muda, tentu menginginkan keberhasilan menghadapi demografi dengan mencetak kader-kader yang berkualitas. Investasi sumber daya manusia sangat berimplikasi terhadap IPNU dan IPPNU sebagai organisasi pembelajar. Artinya, ada skema besar yang dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dalam berbagai bidang. Jika demikian, pelajar NU merupakan generasi emas Indonesia yang akan mengisi regenerasi kepemimpinan beragama, berbangsa, dan bernegara. Penyebutan generasi emas sebagai bentuk motivasi diri bahwa generasi saat ini adalah jaminan kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Hadirin, kesadaran atas diri sebagai anggota dan kader IPNU dan IPPNU adalah modal utama untuk menggerakkan organisasi ke arah yang lebih baik lagi. Kesadaran dalam perwujudannya juga sebagai iklim mengharuskan untuk membangun rasa memiliki terhadap organisasi, rasa ingin tahu untuk mengembangkan wawasan, bahwa waktu akan berlalu, zaman akan berjalan dengan segala perkembangannya. Tugas kita menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan segala kesiapan potensi. Lalai akan tugas kita
sebagai pengkader, maka eksistensi organisasi terancam keberlanjutannya. Pola-pola monoton akan menggaungkan raungan zaman dan menakuti kita. Kita pilih yang mana? Menjadi pemain untuk zaman atau menjadi penonton untuk zaman? Semua akan menemui konsekuensi atas keputusan yang kita ambil. Pelajar NU dalam mencanangkan program harus memiliki orientasi pada cita-cita organisasi sebagai tujuan utama. Sedang dalam praktik lapangan dengan menyesuaikan kebutuhan atas situasi dan kondisi yang berkembang. Sehingga program benar-benar terukur dan tepat sasaran. Kesalahan mendasar pada perumusan dalam pelaksanaan program terletak pada tidak adanya sinergi dan integrasi. Hal ini masih menjadi momok ber-IPNU dan ber-IPPNU. Apakah kita ingin seperti itu? Tentu tidak. Visi Indonesia Emas 2045 yang telah diperdengarkan kepada kita adalah sebuah cita-cita bangsa Indonesia agar pada masa 100 Indonesia kejayaan bangsa Indonesia dapat ditemui. Tentu kita harus mengambil peran dalam posisi kita dengan melakukan sinergi program IPNU dan IPPNU terhadap visi besar Indonesia Emas 2045. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Namun, mengingat waktu yang terbatas, kiranya cukup sekian dulu. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.